siang. Kita kembali berjumpa dalam ibadah waski hari ini. Seberapapun kita hadir di Zoom ini, kita tetap bersyukur di hadapan Tuhan. Dan ibadah kita hari ini akan dilayani oleh Ibu Gloria. Puji Tuhan, kita semua dalam keadaan sehat. Kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa, syukur kami kepadamu di siang hari ini, di siang menjelang sore hari ini, di mana kembali kami dalam ibadah waski Tuhan lewat Zoom. Apapun keadaan kami saat ini, kami tetap bersyukur ya Tuhan. Dalam situasi apapun ibadah kami ini, kami tetap memandang Tuhan dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami ini. Berkati kami semuanya, terlebih juga Ibu Gloria yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya Engkau berkati ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami akan mulai ibadah kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah ini. Haleluya, amin. Saya serahkan kepada Ibu Gloria untuk menyampaikan firman Tuhan. Mari ibu-ibu kita mau berdoa. Bapa yang baik, kami boleh datang, boleh berkumpul di dalam waktu saat ini. Kami sungguh berterima kasih Tuhan atas kesempatan yang baik ini. Kami boleh memuji Tuhan bersama-sama. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan. Ampuni semua dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menyambut kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan melalui kuasa Roh Kudus boleh menjamah setiap hati kami yang hari ini hadir melalui ibadah Zoom ini. Boleh menjamah, menguatkan, menghibur, memotivasi, bahkan memulihkan kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom ibu-ibu semua. Selamat sore ibu-ibu. Saya mengucap syukur kepada Tuhan dan terima kasih kepada Ibu Remi, kepada Ibu Herawati yang boleh mengundang saya kembali untuk saya berbagi hidup saya, bagaimana saya boleh mengenal akan Tuhan. Dan sore hari ini saya memberi judul pada renungan yang saya akan sampaikan, yaitu Yesus datang memberi kepuasan hidup. Amin semuanya. Saudara nggak bisa buka, tapi kalau saudara bisa, kalau saudara setuju, saudara kasih jempol aja, ya. Oke. Yesus datang memberi kepuasan hidup. Saya ambil dari Yohanes 10 ayat 1 sampai 10b. Saya minta Kristina Purba. Ibu Kristina bisa baca firman? Yohanes 10 ayat 1 sampai 10. Iya. Gembala yang baik. Ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka.
Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Amin. Terima kasih, Ibu. Luar biasa firman Tuhan hari ini ya. Sebentar. Ya. Kita mau belajar tentang Yohanes 10 ayat 1 sampai 10. Tetapi yang saya mau tekankan di sini adalah ada di Yohanes 10 ayat 10b. Saudara, ayat ini, pasal ini, satu perikop ini menjelaskan tentang karya Tuhan Yesus, di mana karya Tuhan Yesus ini sebagai pintu dan sebagai gembala. Bahkan satu perikop ini dikasih judul adalah Yesus adalah gembala yang baik. Nah, saudara, bagaimana Yesus adalah gembala yang baik? Bagaimana kita bisa mengatakan gembala yang baik kalau kita nggak pernah merasakan? Hari ini kita mau belajar apa sih yang dimaksudkan gembala yang baik? Bagaimana caranya kita sebagai pengikut Tuhan bisa memahami kedatangan Yesus di dalam dunia ini, bahkan kedatangan Yesus di dalam kehidupan kita ini akan mendatangkan kepuasan di dalam hidup ini. Nah, saudara, di dalam Yohanes 10 ayat 10b ya, ayat 10 pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara, di sini benar-benar berlawanan ya. Ketika pencuri datang, dia sifatnya negatif. Dia sifatnya jahat, mencuri, membunuh, bahkan mematikan, bikin mati. Tetapi beda dengan kedatangan Yesus. Yesus datang di dalam kehidupan kita agar kita mempunyai hidup. Dalam satu kalimat di dalam 10b ini, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Ini ayat 10b ini yang saya akan tekankan untuk kita boleh mengerti ya, arti kedatangan Yesus itu apa? Arti kepuasan hidup di dalam Yesus itu sebenarnya apa? Nah, saudara, Tuhan memberikan perumpamaan ini bahwa Ia adalah gembala yang baik. Saudara, Yesus datang. Datang bahasa aslinya adalah erkomai. Maksudnya, datang di sini adalah Ia datang yang memiliki arti Tuhanlah yang memulai inisiatif untuk membawa domba-domba datang masuk di dalam relasi dengannya. Tuhan datang di sini adalah yang memulai. Tuhan yang memulai inisiatif terhadap jemaat Tuhan, terhadap orang percaya untuk masuk di dalam berhubungan dengannya. Tuhan yang datang. Ya, saudara, kalau Tuhan nggak datang dalam hidup kita, mustahil kita bisa berhubungan dengan Dia. Mustahil kita bisa berkomunikasi dengan Dia. Nah, datang di sini kita mau berkomunikasi karena ini adalah judulnya adalah Tuhan adalah gembala di dalam perikop ini. Maksudnya apa dengan relasi ini? Tuhan ingin mengembalakan kita sebagai jemaat Tuhan, kita sebagai murid Tuhan mau digembalakan secara pribadi oleh Tuhan tersebut. Bagaimana caranya Tuhan mengembalakan? Loh, Tuhan itu nggak kelihatan. Tuhan itu bukan bentuknya fisik. Ibu-ibu, selama ini kita digembalakan oleh seorang Bapak dan Ibu Gembala. Kalau kita dalam gereja GSKI ya, senior pastor kita karena gereja kita terlalu besar, hingga kita susah untuk melakukan relasi atau berhubungan secara langsung dengan senior pastor kita, yaitu Pak Erastus. Tetapi kalau dilihat dari GSKI apa ini namanya?
perdatam, iya kan? Mungkin ibu-ibu jemaat Tuhan masih bisa merasakan wakil gembalanya itu Pak Adam ya, Ibu Herawati, benar nggak? Iya, ya kan? Bagaimana kita tahu? Pasti kita tahu. Kenapa? Mungkin setiap minggu ketika semua jemaat sudah selesai ibadah pulang satu-satu, kita akan bersalaman. Umumnya seperti itu. Kita akan memahami ini gembala kita nih waktu salaman, bagaimana dia cara salamannya, ya kan? Ada orang yang salaman cuman tempel doang, ya kan? Ada orang yang salaman sampai dipegang. Bahkan waktu sebelum saya di GSKI ya, saya bergereja di gereja Pantai Kosta Isa Almasih. Itu senior pastornya almarhum Samuel Budi. Dia tuh pegang tangan saya sampai pegang, ketika pegang dia bilang ya, gimana? Dulu kan nama saya belum Gloria, nama saya Laning. Gimana Laning? Mama apa kabar? Sehat? Waktu itu dia tahu mama saya belum kenal Tuhan. Sampai badannya dari begini sampai seperti gini. Gimana sehat ya? Maju terus ya, semangat terus ya. Nah, kita bisa tahu gembala kita seperti itu, bisa tahu ya. Ketika gembala lagi marah di mimbar, kita bisa tahu, wah, ini dia marah nih. Kita jemaat males-malesan, nggak suka bangun ikut doa pagi. Kita bisa tahu. Nah, saudara, lalu bagaimana Tuhan mau mengembalakan kita? Bagaimana caranya kita tahu? Kita harus punya relasi. Kita harus punya hubungan dengan Tuhan secara terus-menerus. Caranya gimana? Mau tidak mau, kita harus belajar datang kepada Dia setiap hari. Mau nggak mau, kita harus membaca firman, merenungkan firman-Nya siang dan malam. Dari pembacaan Alkitab itu kita bisa mengerti ada teguran. Kalau kita susah, Tuhan ada memberikan penghiburan. Jadi kalau kita sakit pun, kalau kita sakit hati pun, melalui pembacaan Alkitab itu kita nggak perlu konseling, ya nggak? Jadi prakteknya Ibu Remi sepi, nggak ada yang sakit Bu Remi, tenang Bu. Ya saudara ya, kita langsung konseling dengan Tuhan. Dari baca Alkitab itu, Tuhan akan memulihkan kita. Untuk itu, Tuhan mau datang, yaitu apa? Mau melakukan relasi, hubungan dengan kita setiap saat. Ya. Dan saudara, yang kedua, ya. Yang kedua, supaya mereka mempunyai hidup. Ya. Mana? Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Nah, hidup di sini bahasa aslinya adalah Zoe. Zoe artinya memiliki dua pengertian ya saudara. Yang pertama, ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan menyediakan kehidupan dirinya, yaitu kehidupan dirinya dengan bersama Tuhan kita akan memiliki kekuatan. Saudara, tanpa Tuhan kita mustahil akan kuat untuk menghadapi keadaan dunia ini. Bayangkan saudara, pandemi ini sangat lama dan mengubah setiap kehidupan kita. Dulu sebelum pandemi, saya punya pembantu. Jauh hari sebelum pandemi, pembantu saya itu 2. Jadi saya bisa menikmati hidup, punya pembantu 2, saya mau masak apa, saya bilang, saya mau masak ini. Dia tinggal siapin, nanti kalau masakan khusus, udah disiapin, udah dipotongin bumbunya, saya tinggal masak gitu ya. Udah masak, udah, saya tinggal. Lalu kalau pulang pelayanan capek, tidur, entar pulang, udah ada makanan. Tetapi sejak sebelum pandemi, pembantunya berkurang. Sudah tua, berhenti, akhirnya pakai cuci gosok. Lalu sejak pandemi ini cuci gosoknya dia sendiri yang tidak mau kerja. Katanya, "Non, saya mau lockdown, saya nggak berani." Ya sudah, akhirnya bulan 5 dia mau kerja lagi dengan saya sudah tidak bisa terima. Sejak itu saya ngurus rumah ini sendiri dengan dibantu dengan
dengan kakak saya yang perempuan. Lalu kemudian paling hari Sabtu, hari Minggu anak-anak tidak kerja, mereka ikut bantu membersihkan rumah. Tetapi rumah saya ya dibilang besar sekali enggak ya, tapi 2 lantai, kamarnya 5 ya, kamar mandinya 3, Saudara. Jadi ya lumayan kalau setiap hari harus nyapu, ngepel, nyuci, pagi-pagi harus siapin anak-anak ke kantor. Itu lumayan capek, Saudara. Lalu kemudian sore saya harus siap-siap kuliah, bahkan kalau ada tugas-tugas kuliah harus cari ini, harus siapin ini, siap itu. Wah, itu eh, capek dan bikin stres ya. Saudara, ya inilah ketika kita punya relasi dengan Tuhan. Saya minta kekuatan dari Tuhan dan saya bersyukur hari lepas hari saya bisa melewati itu dengan baik. Kemudian rasanya 2 bulan yang lalu ya, ketika varian Delta ini melanda Indonesia, itu saya dari satu keluarga kami tinggal berdelapan. Jadi Koko, Cici, anak-anaknya dan saya berdelapan. Dan yang 6 itu yang kena COVID. Jadi yang 2 ini saya dan keponakan laki-laki itu saya tidak kena. Tetapi ketika kena itu awalnya 1 yang berasal dari ponakan saya kena di kantor itu saya ya karena dia masih muda ya. Akhirnya saya ketika dia PCR-nya positif, jadi saya bawa dia dipisahkan tinggal di hotel. Nah, saya tidak berharap Cici dan Koko saya yang sudah berusia kena COVID, tapi ternyata mereka kena. Betapa paniknya ketika hasil PCR ini Koko dan Cici saya ini kena. Wah, saya panik sekali. Nggak nyaman, nggak enak ya. Lalu kemudian badan saya juga nggak enak, panas, nggak nyaman lah. Tapi setelah saya PCR sampai 2 kali, saya akhirnya negatif. Jadi akhirnya saya belajar untuk bergantung kepada Tuhan ya. Bagaimana selama kurang lebih 2 minggu kami punya toko ya di Glodok Pancoran ya 2 minggu ini toko kami terpaksa tutup. Ketika tutup tidak ada pemutaran keuangan, tidak ada pemasukan. Disinilah akhirnya ya udah saya belajar kepada Tuhan. Tuhan berikan kekuatan dan puji Tuhan. Tuhan kasih pertolongan melalui saya tanya sana, tanya sini melalui GSKI Kebonjeruk saya boleh mendapatkan resep-resep dokter. Ya, itulah Tuhan yang melakukan pertolongan. Dan saya merasa dia bukan hanya Tuhan yang memberikan pertolongan, dia adalah gembala yang bisa menuntun ketika domba-dombanya lagi panik, ketika jemaatnya lagi keadaan kebingungan. Tuhan pimpin dan Tuhan kasih damai sejahtera. Bahkan memberikan kekuatan. Saudara, saya mengumpamakan kekuatan ini ya saudara. Seperti senter. Ketika senter itu di dalamnya kan ada batu baterai. Ketika batu baterai itu dicopot, dilepas, senter itu tidak bisa berfungsi. Tapi ketika batu baterai itu masuk, dia nyala dan dia bisa terang dan keadaan sekitar itu bisa menjadi terang. Ada kekuatannya. Begitu juga dengan kehidupan kita. Ketika ada Yesus, ketika ada kebenaran Tuhan di dalam kehidupan kita, kita diterangi oleh Tuhan. Melalui apa? Melalui kelakuan kita. Kita dikasih kekuatan untuk bisa melewati hari lepas hari. Beda dengan waktu dulu saya belum kenal Tuhan. Saya kenal Tuhan kira-kira usia 22 tahun. Bagaimana membelainya saya, bagaimana saya putus asanya, tidak bisa melakukan apa-apa. Ketika saya dibully, ya saudara sudah tahu saya fisik saya cacat, saya tidak bisa melihat masa depan, sangat-sangat beda. Ketika Yesus ada di dalam diri pribadi saya. Saya bisa berdiri tegak, saya bisa melihat, saya bisa melihat hari-hari baik di dalam saya. Itulah Zoe. Itulah hidup.
yang ada di dalam Tuhan, yaitu ada kekuatan. Ya, Saudara. Lalu yang kedua, hidup atau Zoe. Artinya apa? Di dalam Yesus ya, Tuhan menyediakan berkat untuk apa? Kita untuk menjadikan bukan hidup yang asal hidup-hidupan. Tetapi memiliki arti kita harus menghidupkan. Diri kita menjadi surat yang terbuka. Ada orang yang pintar khotbah ya, tetapi hidupnya tidak menghidupkan, tidak menjadi berkat. Disinilah kita harus belajar menghidupkan, menjadi rasa di tengah kehidupan banyak orang. Kadang orang beda-beda ya. Saya Bu Remi juga sedang belajar di STT Ekonomi ya, STTE ya Saudara. Sama pakai sama, pastoral counseling. Disinilah saya baru mengerti bagaimana kita untuk konseling orang ya. Tetapi yang namanya saya ya, saya merasa, aduh jangan-jangan saya ini terlalu kepo ya dengan teman-teman di STT ya. Lama-lama saya belajar untuk masuk di dalam kehidupan mereka. Tentu saja saya masuk dalam hidup mereka. Orang teman-teman yang hidupnya rada kurang. Jadi saya suka berbagi, kamu ada masalah apa gitu seperti itu. Apalagi dimulai waktu zaman kebanjiran sebelum pandemi. Di situ saya mulai masuk menanyakan keadaan teman-teman yang kekurangan. Ketika mereka bilang, "Oh, Kak Glory, kita kebanjiran rumah saya." Jadi saya melakukan action dengan semampunya saya saja. Kirim sembako ya. Lalu kemudian disitulah terjadi jalinan hubungan komunikasi, jalinan pertemanan hingga saya bisa masuk lebih dalam. Ketika dia mengalami masalah dengan keluarga, dengan anaknya, itu otomatis dia bisa cari saya, dia bisa cerita kepada saya. Jadi saya bisa bimbing dia untuk dia mulai belajar mengenai bagaimana sih hidup di dalam Tuhan. Jadi saudara, saya melihat ya menurut saya khotbah Pak Eras cukup tinggi dan cukup dalam. Jadi tidak semua orang bisa memahami tentang apa itu kecerdasan roh, apa itu disempurnakan. Jadi kita ini untuk mentranslate, untuk menerjemahkan apa yang dimaksudkan gembala kita. Ya caranya itu apa? Kita menjadikan hidup kita menjadi jembatan buat mereka. Kalau kita menjadi jembatan, kita jelasin, kamu begini pasti tidak terima. Justru dengan celah keadaan masalah mereka buka hati, baru kita bisa masuk di dalam kehidupan mereka dan mereka bisa membuka diri untuk diperbaiki. Menjadi menghidupkan, hidup kita menjadi hidup dan menghidupkan banyak orang. Sebelum kita menghidupkan, hidup kita juga harus menjadi benar. Ya saudara, contoh. Kalau saudara, contoh yang banyak saya lihat ya, ada orang jadi usher, pelayan Tuhan ya. Ini saya bercerita bukan di gereja Perdatam ya, gereja yang jauh di sana ya. Salam, pokoknya gue jadi usher gitu ya. Salam, tapi ketika salaman dengan saya, ini mukanya nggak menatap saya. Boro-boro senyum, menatap juga salam, mukanya kemana gitu. Saudara, rasanya ketika kita masuk, kita nggak nyaman. Ya, itu orang bete amat. Tetapi sebaiknya bagaimana hidup kita menjadi menghidupkan, membuat orang happy ya. Kita lihat mukanya. Kita kasih senyum, bahkan kita tanya, "Apa kabar, Bu?" Itu ya. Saudara, belajar untuk menghidupkan ya. Lalu kemudian apalagi? Nah, yang ketiga ya saudara, yang ketiga supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara, apa yang dimaksud kelimpahan ini? Kelimpahan bahasa aslinya adalah perisos. Perisos. Tuhan datang memberi hidup, hidup yang seperti apa yang Tuhan mau berikan. Yaitu Tuhan bilang, aku akan memberikan kelimpahan. Apa yang dimaksud kelimpahan di sini? Tuhan memberi yang terbaik
seluruh hidupnya diberikan kepada kita. Yaitu kelimpahan di sini adalah berarti kualitas. Banyak orang kelimpahan di sini dia memberikan arti, wah kalau ikut Tuhan kita akan diberi kelimpahan. Dia mengartikan ini secara jasmani, yang sakit disembuhkan, yang belum punya pasangan hidup dikasih pasangan hidup, yang belum punya keturunan dikasih keturunan. Saudara, bukan. Tetapi kualitas kelimpahan di sini artinya kualitas. Apanya yang berkualitas? Yaitu manusia batinianya. Saudara, manusia batinia itu terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Saudara, saya minta tolong dibacakan lagi. Ibu Reni, tolong bantu Bu. Dari 2 Korintus 4 ayat 16 Bu. 2 2 Korintus Korintus 4. 4 ya Bu ya. Ya, ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Amin. Nah, kelimpahan itu artinya berkualitas. Kelimpahan yang artinya perisos di sini adalah kualitas hidup. Apa yang berkualitas? Manusia batinia kita, bukan manusia jasmani kita itu diperbaiki, bukan. Tetapi manusia batinia kita. Manusia batinia kita itu terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Karena ketiga hal ini itu sudah dikatakan akan diperbarui. Berarti kalau ada kata diperbarui, berarti dia mengalami kerusakan. Diperbaruinya kapan? Dari sehari ke sehari. Tiap-tiap hari akan diperbaiki. Bagaimana Tuhan memperbaiki? Supaya kita berkualitas, mau nggak mau kita harus masuk dalam pembentukan atau pemrosesan. Inilah yang selalu didengung-dengungkan, yang selalu ditekankan oleh Bapak Gembala kita. Untuk kita menjadi disempurnakan seperti Yesus. Untuk dikembalikan menjadi manusia ciptaan Tuhan yang semula. Tuhan awalnya menciptakan manusia itu bagus adanya. Tetapi manusia pertama tidak mau dengar akan Tuhan. Akhirnya dia jatuh dalam dosa, dia mengalami kematian, dia mati, bukan mati fisik tapi mati jiwa. Nah, saudara, akhirnya melahirkan keturunan kita akhirnya menjadi manusia berdosa, manusia batinianya ikut rusak. Tetapi sekarang kita sudah mengenal kebenaran. Kebenaran ini yang akan mempengaruhi pikiran kita. Supaya kita memiliki sepikiran Tuhan. Supaya kita punya perasaan sebagai wanita, kadang-kadang kita terlalu sensi. Terlalu gampang tersinggung ya saudara. Lalu kita harus belajar pakai kehendak Tuhan. Bukan pakai kehendak diri sendiri. Dan ini memang tidak mudah saudara. Susah. Perlu berjuang. Ego kita harus kita tekan. Kalau hari ini kita mungkin ego kita dalam hal kehendak ya. Nah, hari ini belum berhasil, saudara. Tuhan, hari ini aku nggak berhasil. Aku mau pakai kehendakku sendiri. Ternyata aku salah. Lain waktu, aku mau belajar pakai kehendak Tuhan. Ya, saudara. Dan itu memang harus latihan. Saudara, ketika setelah saya dipulihkan lalu kemudian saya dipulihkan oleh mama saya. Dulu tadinya saya kerja di kantor, belakangan akhirnya saya berdoa, saya dapat satu pekerjaan mengajar di kelas playgroup istilahnya ya. Jadi anak-anaknya hanya sekitar 10 sampai 15 ya. Nah, disitulah Tuhan membentuk keadaan saya. Tadinya kan saya bicara gagap. Saya banyak dibully karena kaki saya kecil setengah, jadi kalau pakai sepatu jalannya pincang-pincang ya. Tetapi Tuhan izinkan saya untuk kerja jadi asisten guru. Asisten guru ini hanya berdiri di pojok ruangan mengajar.
Jadi cuman membawa anak-anak, kalau anak-anak mau ke toilet, saya yang megangin, bawa dia. Kalau anak-anak tidak bisa pegang pensil warna, saya yang pegangin ya. Lalu kemudian kalau anak-anak nangis, saya ngurusin. Saya yang perbaiki dia supaya jangan menangis. Padahal waktu itu saya nggak paham. Tetapi karena motivasi saya mau cari uang, ya udah saya belajar sebisanya. Tapi pada saat itu saya nggak betah jadi guru asisten guru, bawa anak ke WC, saya cuman duduk di ujung, ya kayaknya nggak melakukan apa-apa. Padahal saya sekolahnya sekolah sekretaris. Saudara, saya akhirnya mengajukan diri, tapi mengajukan diri kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya nggak mau. Apa yang saya kerja seperti ini? Ya, tetapi firman Tuhan yang saya suka baca dan suka dengar, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Itu muncul, saudara. Dan firman Tuhan ini dari logos akhirnya bagaimana berubah menjadi rema. Itu tergantung kita. Apakah firman itu mau menjadi daging di dalam kehidupan kita? Apakah firman Tuhan itu mau digenapi dalam hidup kita? Itu tergantung dari kita masing-masing. Saya bilang, wah Tuhan, bagaimana Tuhan bekerja seperti ini, bawa anak ke toilet seperti itu, saya dipuli. Bagaimana masa Tuhan bekerja seperti itu? Saya nggak paham. Tapi karena saya belajar, oke Tuhan, saya mau belajar kehendak Tuhan. Saya bertahan dengan kekuatan yang dari Tuhan, akhirnya bisa terlewati, sampai beberapa tahun saya jadi asisten guru. Satu kali saya diangkat menjadi guru beneran. Memimpin anak-anak antara 10 sampai 15 anak. Ya, karena sudah terlatih, walaupun saya bukan sekolah guru, karena saya sudah terlatih, sudah seminggu 2 kali saya bisa mendengar bagaimana mengajar anak-anak, itu otomatis kan bisa, gitu ya. Bisa saya ngajar. Saudara, dari ngajar itu, ternyata itulah jalan awal Tuhan untuk membawa saya sampai saya bisa jadi pembicara seperti saat ini. Sepertinya istilahnya ketika kita naik ke lantai 2, kita ada di posisi di lantai 1. Kita sedang menaiki anak tangga ke-1 dibentuk. Lulus kan nih? Lalu kalau lulus naik lagi ke anak tangga kedua, lulus naik lagi ke anak tangga ketiga, maka kita boleh di dalam panggilan kehendak Tuhan. Tetapi kalau kita keras hati, kita mau pakai ego kita sendiri, kita mau pakai pandangan kita sendiri, kita nggak mau mengampuni, kita nggak mau diproses, ya kene-kene dia di anak tangga pertama terus. Kita nggak akan tahu mengenal Tuhan, kita nggak akan tahu. Tetapi belajar kita mau diproses, dibentuk, pikiran kita diubahkan, hati kita jangan mudah gampang sakit hati. Kehendak kita mau pakai kehendak Tuhan. Yaitu apa? Kita mau dengaran akan Tuhan. Saudara, sebenarnya Tuhan itu menurut saya ya, Tuhan itu sangat dekat bagi orang yang mau datang kepada Dia. Tuhan itu akan berbicara kepada kita dengan istilahnya 1001 cara. Bagaimana? Kalau kita rindu. Kalau kita nggak rindu, Tuhan nggak akan berbicara. Dan Tuhan berbicara 1001 cara, yaitu melalui ketika kita nonton televisi, melalui televisi yang kita nonton, melalui film, ketika kita sedang berbelanja, Tuhan akan kasih kita kepekaan demi kepekaan. Nah, saudara, satu waktu saya lagi belanja di daerah kota ya. Itu yang melayani saya orang Muslim. Tetapi pelayanannya luar biasa. Dia bilang dia menangani saya dengan sabar ya. Cik, kalau anak Encik saya lagi beli shower macam-macam ya. Kalau anak Encik nggak suka, nggak apa-apa dia bilang. Ini laki nih. Nggak apa-apa, nanti bawa aja ke sini, nanti bisa ditukar kembali kok, dia bilang gitu. Saya tahu dia orangnya baik. Dan ketika dia ngomong seperti itu, ini seperti diingetin, perhatiin. Dia tuh bukan kenal Tuhan, tapi dia bisa menjadi pribadi yang seperti itu, melayani seperti itu. Dan saya harus belajar.
dari pribadi yang sekarang ini, saya harus naik tingkat untuk pribadi yang seperti Tuhan tunjukkan saat itu. Saudara, berapa panjang hidup saya hidup dalam kepahitan. Tapi ternyata pahit itu mendatangkan kemanisan dalam hidup saya. Mungkin kalau saya tidak cacat, saya tidak mengenal Tuhan. Jadi saudara, saya mau bagikan satu cerita lagi ya, satu cerita lagi. Cerita dari Keluaran 15 ayat 22 sampai 26. Nanti saudara baca di rumah ya, karena ini waktunya terbatas. Kisah ini adalah kisah perjalanan bangsa Israel berjalanan selama 3 hari 3 malam di padang gurun. Dengan ketika mereka berjalan di padang gurun 3 hari, mereka tidak mendapatkan air. Akhirnya sampailah mereka di satu oasis, dan oasis itu bernama Mara. Mara artinya pahit. Air di oasis itu pahit rasanya untuk diminum. Dan bangsa Israel ini yang sudah 3 hari jauh berusaha untuk kehausan, kelaparan, ya. Ketika mereka berjumpa dengan air yang di oasis itu, mereka cepat-cepat merasa senang ini air, ya. Langsung mereka minum. Tetapi karena Mara artinya pahit, jadi mereka tidak bisa meminum air itu. Karena apa? Air itu tidak bisa diminum karena rasanya sangat pahit. Lalu bangsa Israel ini marah, bersungut-sungut kepada Musa. Akhirnya Musa berseru kepada Tuhan, lalu kemudian Musa mengambil sebatang pohon, dikatakan di Alkitab, batang pohon ini lalu dipatahkan, lalu dilempar ke air itu. Dan saat itu juga air mengalami perubahan. Karena apa? Karena batang pohon setelah diselidiki mengandung satu zat yang dapat mengubah air pahit menjadi manis. Wah, mereka senang sekali minum air yang manis itu. Tetapi saudara, jangan senang dulu nih saudara kalau kita dapat sesuatu yang seperti cerita ini. Tanpa mereka sadari, ya, masa bersungut-sungut gitu, masa kita harus bersungut-sungut dulu baru dapat hal yang manis dari Tuhan, ya. Tanpa mereka sadari, mereka sebenarnya kehilangan berkat dari Tuhan. Bagaimana? Air yang di oasis itu sebenarnya mengandung kalsium dan magnesium. Jika mereka memaksa meminum air yang pahit itu, mereka akan mengalami buang-buang air secara terus-terusan. Inilah cara Tuhan untuk membersihkan tubuh mereka, untuk menyehatkan tubuh mereka, karena mereka baru saja keluar dari Mesir, di mana Mesir adalah mengalami sampar penyakit, mengalami bencana alam, ada katak mati, bahkan air menjadi darah. Kalau mereka memaksakan diri meminum air yang pahit itu, mereka akan buang-buang air, bakteri, ya, kuman akan keluar dan mereka menjadi sakit. Saudara, namun karena kebodohan dan ketidaksabaran mereka, ya saudara, mereka karena mereka akhirnya tidak mendapatkan obat dari Tuhan. Saudaraku, dari cerita ini kita belajar dari waktu ke waktu sebenarnya Tuhan akan membawa kita kembali ke Mara, yaitu ke air yang pahit, yaitu ke suatu tempat yang sering kali kita hindari. Tempat apa yang sering kita hindari? Yaitu penderitaan. Kita nggak mau hidup dalam penderitaan. Kita menghindari apa? Masalah yang terjadi. Kita sering menghindari apa? Menghindari percecokan, ya saudara. Kita sering menghindari hal apa? Perselisihan dengan sesama pelayan Tuhan. Kita sering, tapi marilah. Dengan kalau Tuhan izinkan semua itu, pasti ada Tuhan yang mau kita alami perubahan. Itu kita diproses, mungkin cara pikir kita melihat orang lain dari sisi negatif. Tetapi kita lihatlah orang lain dari sisi positifnya. Karena kalau kita melihat dari sisi negatif, kita akan kecewa terus.
seperti itu, ya. Tetapi marah harus kita lewati karena marah ini adalah tempat pahit ini, tempat Tuhan membentuk kita. Saudara, betapa indahnya kalau setiap hari ada kepahitan-kepahitan datang kepada kita. Anggaplah kepahitan kita itu untuk mengobati. Untuk mengobati kita agar kita menjadi para wanita yang menjadi lebih manis lagi. Melalui kesusahan hidup kita, belajarlah kita mengampuni saudara. Karena bersama Tuhan, Yesus datang di dalam kehidupan kita. Ya saudara, untuk apa? Untuk erkomai. Untuk Tuhan kita terus berelasi, berhubungan terus dengan Dia. Untuk kita memiliki hidup dengan Tuhan. Karena di dalam Tuhan, hanya di dalam Tuhan kita ada kekuatan. Hanya di dalam Tuhan kita boleh menjadi berkat, menjadi pribadi yang menghidupkan. Lalu kemudian bagaimana supaya kita mengalami hidup yang dipuaskan? Mau nggak mau, relakan hidup kita untuk dibentuk di dalam Tuhan. Saudara, akhir kata di dalam Matius 5 ayat 6 dikatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka yang akan dipuaskan. Mari kita berdoa. Bapa, hamba sudah selesai untuk membagikan tentang kebenaran firman hari ini. Biarlah firman yang dibagikan boleh menjamah setiap hati kami. Kami mau memiliki hubungan relasi lebih lagi dari hari ini Tuhan. Karena Engkau adalah gembala. Bersama Engkau yang memimpin hidup kami pada kebenaran demi kebenaran. Hingga kami boleh mengalami kepuasan di dalam hidup. Kami mau perisos Tuhan. Kami mau hidup berkualitas di dalam Engkau. Kami hari ini rela Tuhan dibentuk agar hidup kami menjadi berkat. Boleh menjadi wanita-wanita yang menghidupkan. Ada orang-orang yang melihat diri kami. Boleh wanita-wanita yang dipakai Tuhan sebagai tangan perpanjangan Tuhan. Bapa, jika ada ibu-ibu yang hari ini yang hadir, yang mendengarkan, yang masih kecewa, yang susah mengampuni, yang susah melihat ada kehidupan bersama Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh memulihkan batin para wanita di tempat ini. Kami serahkan semua ibu-ibu Waski ini. Kami serahkan Tuhan, saya serahkan Ibu Herawati, Ibu Remi, untuk membimbing terus wanita-wanita ini untuk terus mengenal akan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua katakan, amin. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada Ibu Remi. Baik, Ibu-ibu, kita sudah diberkati lewat firman Tuhan. Terima kasih Bu Gloria. Walaupun ini cuma sedikit Bu, tapi nanti ini ada rekamannya. Ya. Nanti akan didengarkan oleh banyak dari Waski. Okay. Mereka berpikir, nanti ada kok rekamannya. Iya. Nanti mendengar rekamannya saja katanya. Iya, soalnya kan pada masih gaptek-gaptek Bu, walaupun sudah lama Zoom ini, kalau nggak ada anak di rumah, pada susah mereka. Jadi terima kasih Bu Glory dan juga ibu-ibu semuanya yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung dalam ibadah Waski lewat Zoom ini. Dan juga terima kasih buat Ibu Herawati yang setia sebagai host. Sangat tiga sudah ada. Sangat tiga sudah menunggu kita ibu-ibu. Ya, semoga ibu-ibu yang lainnya bisa gabung bersama kita di ibadah Waski berikutnya. Terima kasih Bu, tetap semangat dan tetap kuat di dalam Tuhan. Nanti kita akan berdoa dan sekaligus berdoa untuk Ibu Paul yang berulang tahun kemarin. Yang ke-71 ya Bu Paul ya. 70 berapa Bu? Oh 72.
70 berapa ini? 17 katanya. Gini Bu, 70. Ini 70 pas, 70. Remi, 70 pas. Oh 70. 70 Oh. pas. Oh yang ke-70. Iya. Iya. Selamat ulang tahun ya Bu. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday ya Bu. Sehat-sehat. Semakin setia dalam Tuhan dan semakin bersinar di dalam Tuhan. Kemudian kita menunggu kuenya. Ya, canda Bu. Ya, tetap semangat ya Bu Paul ya. Tetap setia dalam Tuhan. Baik, nanti Ibu Hera yang berdoa, menutup kita dalam doa. Ibu Gloria aja, Ibu Gloria. Oh ya Bu Gloria. Sekalian Ibu Gembala ini. nggak apa-apa. Kita hormati Ibu Gloria dong. Oh gitu ya. Oke, Doa baik. untuk ulang tahun dan Apa doa itu berkat. Ibu? Itu Bu Paul Doa apa berkat. itu Bu? Oke. Apa itu Bu? Tunggu Bu sebentar Bu. Bu. Paul dulu. Iya, 71. 71. Beda 1 tahun sama Bu Sarah. Oh ya, Bu Sarah 71 Bu 70. Glory, 71. Iya. Oke. Iya, oke, baik. Mari kita berdoa ya, Bu Ya, Sarce, Bu. kita mau berdoa kepada Tuhan ya. Bapa, kami mengucap syukur untuk saudara kami, hamba-Mu Ibu Sarce. Boleh kau tambahkan usianya saat ini. Kami sangat bersyukur Ibu dalam keadaan sehat sempurna. Dan saya begitu luar biasa diberkati melihat Ibu Sarce boleh di usianya sekarang masih mencari Engkau dalam melayani Engkau Tuhan. Biarlah Engkau pimpin hamba-Mu ini meskipun hamba-Mu berada di dalam rumah, pakai hamba-Mu ini terus menjadi berkat. Mungkin melalui ibadah-ibadah virtual Tuhan. Biarlah beliau menjadi mama, menjadi oma yang memberkati seluruh keluarga besarnya. Berikan dia Tuhan damai sejahtera, berkat khusus Tuhan. Engkau tahu keinginan dan cita-citanya yang belum tersampaikan. Biar Tuhan genapi di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, saat ini kami mau berpisah satu dengan yang lain. Mari ibu-ibu kita angkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Bapa yang baik, biarlah Bapa sore hari ini mencurahkan berkat khusus, damai sejahtera, kasih, kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan penghiburan melalui Roh Kudus yang ada di dalam diri kami masing-masing. Penghiburan agar kami boleh tetap menjadi wanita-wanita yang kuat meskipun hidup kami mengalami gelombang-gelombang yang luar biasa. Dan kami terima berkat khusus, kami terima penghiburan, sukacita, damai sejahtera, kebaikan Tuhan pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua katakan, amin. Tuhan memberkati. Oke. Oke. Terima kasih Bu Glory. Sama-sama. Bu Herawati, Bu Iya, Paul, sama-sama. Bu Elis, Bu Tami. Tuhan Eva, berkati Bu Bu Gloria. Ya, Tuhan berkati. Tuhan Herawati, berkati pelayanan Bu Ibu Remi. Gloria. Ibu Remi, supaya Tuhan memimpin hari Senin ya. Iya. Doakan Kita ya, bawa Ibu, kita ya. bawa dalam doa. Ya, Iya, supaya maju terus. Bu Maju Paul terus juga ya. ya. Makasih Bu. Iya. Bu Sarce, tetap semangat, terus jadi berkat ya. Untuk ibu-ibu yang lain juga, mari kita Iya. sama-sama melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Terima kasih. Amin. Ya, Tuhan Sampai berkati. bertemu di lain kesempatan. Amin. Terima kasih. Berkati ya. Dadah. Ya, Ibu. Dah. God bless. Saya pamit ya Bu. Ya. Ya. Ya.